Ya, kita beri applause tapi dalam bentuk action aja, teman-teman. Silahkan, Bung Ishak. Ya, Mas Ahmad, terima kasih. Bang Huda dan teman-teman yang lain, selamat datang, selamat bergabung di TBP Talk. Kali ini ya di Jogja lagi adem ayem, lagi hujan, dan semoga suasana kita juga penuh dengan kedamaian ya, karena hujan selalu membawa kedamaian. Bagi beberapa orang yang mungkin merefleksikan hujan seperti itu. Baik, teman-teman, sore ini kita akan mendengarkan pengalaman atau experience dari kedua tamu kita, bukan kedua tamu, tapi kedua teman kita, Kenneth dan Revi. Mereka akan membagikan pengalaman mereka tentang apa sih yang mereka dapatkan setelah mengikuti Trust Building Camp beberapa minggu lalu di Kaliurang, Yogyakarta. Tetapi sebelum itu juga teman-teman, pas bertepatan juga hari ini tanggal 28 Oktober sebagai bangsa Indonesia ya, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda pada waktu itu dari berbagai latar suku, budaya, agama, etnis dan lain sebagainya berkumpul dan mengumandangkan satu persatuan Indonesia, teman-teman. Dan hari ini teman-teman muda dari berbagai latar belakang juga, agama dan sebagainya, berkumpul juga di sini, membagikan pengalaman mereka, bagaimana mereka mengumandangkan perbedaan itu, dan bagaimana mereka berusaha untuk mencoba hidup berdampingan, saling percaya, dan membangun persatuan seperti itu. Teman-teman, dalam rangka juga memperingati 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda, saya mengajak teman-teman untuk kita hening 1 menit sampai 2 menit untuk merefleksikan perjuangan dari pemuda-pemuda waktu itu untuk mengumandangkan persatuan, dan dalam konteks kehidupan kita sekarang bagaimana kita merefleksikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, saya mengundang kita untuk kembali hening 1 sampai 2 menit kita merefleksikan Hari Sumpah Pemuda ini. Ya teman-teman, bertepatan dengan Sumpah Pemuda ini, apa sih yang teman-teman refleksikan menyangkut dengan situasi di sekitar kita, di mana kita melihat beberapa tahun ke belakang banyak kejadian di bangsa ini, banyak orang yang saling menyindir satu sama lain, saling membedakan satu sama lain, padahal ikrar dari Sumpah Pemuda itu adalah tentang persatuan. Apa sih yang teman-teman refleksikan dari makna ikrar Sumpah Pemuda itu? Saya mengundang teman-teman, sebelum kita masuk ke dua pembicara inti kita, saya mengundang beberapa orang mungkin bisa sharing kepada kita apa pengalaman dari teman-teman, apa refleksi dari teman-teman soal Sumpah Pemuda tahun ini. Saya mengundang mungkin karena waktu kita tidak terlalu lama, saya mengundang mungkin 2 orang dari teman-teman yang hadir di sini untuk sharing apa yang teman-teman rasakan dan apa yang teman-teman refleksikan. Baik teman-teman, saya berikan kesempatan, mungkin ada 1 sampai 2 orang yang mau sharing. Atau saya mulai dari diri saya sendiri, ya apa yang saya
maknai dari Sumpah Pemuda kali ini. Baik teman-teman, Sumpah Pemuda bagi saya itu adalah momentum di mana kita membangun kembali persatuan yang selama ini telah tercerai-berai di bangsa ini. Ya, itu adalah hal yang sangat diangan-angan kalau kita mau bicara tentang persatuan itu. Tapi kalau kita tidak melangkah, kita tidak melakukan hal kecil untuk menuju pada hal-hal persatuan yang besar itu, kita tidak akan pernah sampai kepada persatuan itu. Kita harus ada langkah pertama untuk memulai persatuan. Dan saya merasakan itu di Trust Building Camp beberapa minggu yang lalu itu. Bahwa ketika kita berjumpa dengan orang, kita saling membangun kepercayaan di situ ada rasa untuk kembali bersatu, rasa untuk kembali membangun Indonesia ini dengan berbagai keberagaman yang ada. Dan jadi bagi saya itu persatuan adalah bagaimana kita mengambil langkah pertama untuk menuju saling bertemu dan saling percaya, saling mempercakapkan segala hal untuk menuju persatuan itu. Itu pengalaman saya atau itu refleksi saya dari Sumpah Pemuda tahun ini. Saya mengundang lagi teman-teman, mungkin 1-2 orang untuk sharing bersama saya, agar saya tidak sendirian. Saya merasa ini hanya beberapa orang yang on cam dan saya merasa sendirian seperti itu. Jadi silakan teman-teman, ada yang mau merefleksikan Sumpah Pemuda tahun ini. Perempuan mungkin, atau ada Sumpah Pemudinya. Iya, Sumpah Pemuda dan Pemudi, karena di teks itu Sumpah Pemuda dan Pemudi Indonesia. Ya, Mas Rahmat mungkin, Mas Rahmat, saya mengundang Mas Rahmat untuk menyampaikan refleksinya. Aku idem sih, sama dengan siapa. Tadi refleksi saya di grup chat sudah ya, sumpah gue masih pemuda. Iya teman-teman, ternyata tidak ada yang langsung berbicara di sini, tapi banyak di room chat yang sudah menyampaikan harapan-harapan mereka, refleksi mereka. Jadi saya harap juga teman-teman tetap berefleksi di Hari Sumpah Pemuda kali ini. Jadi kita langsung saja ya teman-teman. Sambil terus teman-teman berefleksi tentang Sumpah Pemuda, kita langsung ke acara talk kita kali ini. Bagaimana teman-teman dari teman-teman peserta Trust Building Camp Yogyakarta di Kaliurang beberapa minggu lalu membangun rasa percaya mereka dan membangun rasa persatuan mereka di TBP Camp kali itu. Kali ini ada 2 pembicara yang ganteng dan cantik. Keduanya ini adalah dari kelompok saya. Saya agak sombong sedikit. Ada Kenneth Ariel Timothy dari kelompok Mawar dan ada Revi Wahyu Sabrina. Ini juga dari kelompok Mawar. Ini dari kelompok sharing saya, keluarga kecil saya di Trust Building Camp kali ini. Kenneth, ya seorang pria ganteng. Dia adalah ketua remaja dari Gereja Kristen Indonesia, dari GKI Gejayan Yogyakarta, dan seorang muslimah yang cantik, adik saya, teman saya, Revi Wahyu Sabrina. Dia merupakan peserta paling muda di TBP Camp kali ini. Dia masih ada di tingkat sekolah menengah atas, ya sekolah menengah atas 1 Pajangan Yogyakarta. Mereka berdua di kelompok saya itu sangat menginspirasi, terutama kepada saya begitu teman-teman. Jadi saya sangat bangga ketika mereka ada di sini juga. Baik teman-teman, sebelum mungkin saya membuka percakapan atau pembicaraan kita pada sore hari ini, saya meminta tolong kepada Chong Ferry untuk men-sharekan video memperlihatkan bagaimana kegiatan trust building kami selama kurang lebih 3 hari di Kaliurang itu. Chong Ferry, siap.
Ya, kurang lebih itu gambaran dari kegiatan kami selama 3 hari. Banyak pengalaman di situ. Bang Huda bilang, sweet memory. Ya, di Oma Petruk itu banyak memori-memori yang mengikat kita menjadi sebuah keluarga di Trust Building Camp kali ini. Baik teman-teman, saya langsung saja kepada inti dari acara ini. Ya, Kenneth dan Revi, selamat datang. Kita akan mendengarkan cerita dari Kenneth dan halo Kenneth. Kita akan mendengarkan cerita dari Kenneth dan Revi tentang apa sih pengalaman yang paling menarik, paling memorable, paling diingat dan paling berkesan selama teman-teman, selama Kenneth dan Revi mengikuti Trust Building Camp kali ini. Mungkin ini bukan kegiatan yang pertama yang diikuti, tapi kegiatan ini melahirkan banyak pengalaman dalam diri saya dan saya rasa juga ada di teman-teman. Tapi bagaimana sih pengalaman inti dari teman-teman soal kegiatan kali ini? Apa yang paling memorable dan apa yang paling diingat? Saya persilakan saja langsung kepada Kenneth dan setelah itu Revi bagaimana menggambarkan pengalaman mereka. Silakan. Oke. Selamat sore semuanya. Senang bisa ketemu lagi di Zoom meeting ini. Pengalamanku waktu ikut camp 3 hari di Trust Building itu di Omah Petruk benar-benar pengalaman pertama ya menurutku karena bisa ketemu dengan teman-teman yang berbeda budaya, berbeda agama, dan salah satunya yang paling menarik adalah bagaimana kita bisa berdialog atau ber-honest conversation tentang asumsi dari masing-masing agama itu karena pertama kali itu baru pertama kali aku lakukan di Trust Building Camp itu. Itu kalau dari aku sih itu yang paling berkesan. Ya, terima kasih Kenneth. Pengalaman paling berkesan ya, bagaimana berdialog dengan teman-teman dari kepercayaan yang lain. Ya, Revi mungkin bisa berbagi pengalaman yang paling berkesan menurut Revi. Oke, teman-teman mungkin. Oke, baik. Revi masih di jalan pulang hari ini. Mungkin Revi baru pulang dari sekolah, teman-teman. Jadi kita mendoakan dia sampai dengan selamat dan dia bisa bergabung kembali dengan kita untuk menyampaikan experience, menyampaikan pengalamannya. Ya, Kenneth, bagaimana sih pengalaman berdialog itu berdampak bagi Kenneth? Apa sih dampak paling besar bagi Kenneth ketika bertemu dan berdialog dengan teman-teman, menyampaikan asumsi-asumsi selama ini yang ada di belakang kepala dan membangun suatu kepercayaan lagi? Menurutku itu karena pertama kali aku mengikuti acara seperti itu, program yang seperti itu gitu ya. Pertama itu yang jelas kita membuka wawasan ya, karena kita bisa mengenal apa sih asumsi orang lain mengenai kita dan mereka juga bisa tahu apa sih asumsi dari kita gitu. Dan kita dari situ juga tidak hanya saling memberikan asumsi masing-masing, tapi kita juga bisa saling memberitahu sebenarnya tuh apa sih yang menjadi asumsi mereka itu benar atau enggak gitu. Kemudian kita juga dari situ kita malah jadi lebih ke saling sharing. Terus kemarin juga kalau misalnya tahu teman-teman kan kita juga ketawa-ketawa di sana gitu kan. Karena sebenarnya bukan hanya saja kita saling membenarkan asumsi, tapi kita juga saling mengetahui keberagaman dari perbedaan yang kita tahu gitu loh. Gitu sih. Dari perjumpaan itu berdampak pada dialog yang ya kurang lebih saling membangun kepercayaan ya teman-teman. Asumsi-asumsi itu menjadi suatu hal yang lumrah di dalam sebuah kehidupan sosial. Betul. Ya Kenneth, ada kurang lebih selama 3 hari itu di Kaliurang ada berbagai kegiatan yang kita lakukan ya. Salah satu hal tentang modul-modul pembelajaran ilmu modul, honest conversation, healing historical wound, membangun kepercayaan dari diri sendiri, membangun tim builders itu bagaimana. Kira-kira dari keempat modul yang telah Kenneth pelajari itu apa sih yang Kenneth rasa paling pas dengan diri Kenneth, dan apa sih yang membuat Kenneth mau meneruskan hal-hal itu? Yang pasti sih kemarin waktu aku ikut camp itu yang paling berkesan adalah healing historical wound ya, karena aku yakin bahwa apapun yang kita lakukan pada hari ini itu salah satu perwujudan dari mungkin ada trauma atau luka dari masa lalu yang belum selesai. Nah, dari kemarin itu saat materi healing historical wound itu dibawakan, aku merasa bahwa
kalau kita mau berubah untuk ke depan, maka kita harus menyelesaikan dulu apa yang belum selesai gitu. Kita harus menyelesaikan luka atau trauma atau ya remeh apa istilahnya kemarin tuh batu-batu yang masih menjadi sandungan dalam hidup kita. Kita harus bisa mengeluarkan itu dulu sebelum kita bisa melangkah ke depan menjadi seorang yang lebih baik atau membawa perubahan bagi sama gitu. Iya, terima kasih Kenneth, Healing Historical Wounds. Ya, keren. Healing Historical Wounds itu membuka segala macam hal untuk kita membangun pribadi kita dan membangun hubungan dengan yang lain. Ya, teman-teman, saya persilakan mungkin ada teman-teman yang mau berbagi juga atau ada teman-teman yang mau bertanya kepada Kenneth. Sebelum saya melanjutkan pertanyaan atau melanjutkan pembicaraan kita, mungkin ada dari teman-teman lain yang mau bertanya atau membagikan cerita mereka. Di sini kebanyakan para alumni Trust Building Camp, jadi bisa membagikan cerita mereka juga. Bagaimana teman-teman? Kayaknya masih pada tidur nih Kak karena hujan. Iya ya, di Jogja lagi ini hujan. ada dari Kak Ada Elif. dari Kak Elif, Kenneth. Apakah menurut Kenneth camp kemarin udah jadi ruang yang cukup aman atau belum bagi Kenneth dalam membangun hubungan dan mengembangkan diri? Mungkin udah cukup aman ya, tapi kurang aman karena campnya cuma 3 hari. Jadi kalau mau bener-bener aman kayaknya 1 minggu deh, tambahin dong. Tapi menurutku tiga hari itu udah cukup membangun sebuah trust atau yang ya karena ini adalah sebuah camp yang berjudulkan trust building. Camp dalam 3 hari itu sudah cukup membangun trust antara satu sama lain untuk kita bisa menjadi ruang aman bagi diri kita dan bagi sesama kita. Gitu. Ya itu Kak Elif kurang panjang, Bang Huda kurang panjang campnya. Kenneth mau melanjutkan camp ini katanya seperti itu. Thank you Kenneth. Iya. Sudah berbagi. Ini ada dari Kak Huda juga. Apa wounds yang silakan. paling terasa buat Ken dan jarang diobrolin oleh masyarakat sekitar? Waduh, apa ya? Wounds yang paling terasa. Ini woundsku atau wounds orang lain yang aku alami? Atau gimana nih Kak Huda? Hai Ken, yes. Ya. 2 hal Ken, dari individu kamu, apa yang kamu rasakan, atau pengalaman yang traumatik atau yang wounded gitu ya Ken. Terus yang kedua, wound apa di Yogyakarta itu yang paling jarang, yang paling orang nggak mau dibicarakan gitu, yang jarang diobrolin. Ada rasanya dan dampaknya ada, tapi orang nggak mau ngomongin nih gitu. Oke, thank you Kak Huda. Jadi menurutku ya, selama ini aku hidup sebagai pelajar, karena aku udah lama juga kan tinggal di Jogja dari 2011, aku melihat bahwa terkadang orang-orang atau terutama masyarakat sekitar sini itu sedikit dalam tanda kutip sensitif dengan masyarakat timur gitu, orang Papua maupun orang Ambon gitu. Ini aku kurang tahu ya kenapa mereka memiliki wound seperti itu, tapi pernah waktu dulu aku masih SMA terus berangkat sekolah naik Grab gitu ya, Grab motor gitu. Drivernya tuh bilang, dia intinya tuh kayak dia agak sedikit kesal dengan orang timur gitu. Terus saya ceritakan aja, sebenarnya tuh orang timur tidak seperti yang dilihat sama bapak gitu, sering berantem, sering buat kerusuhan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang ada beberapa orang yang kalau misalnya sudah kesulut ya kita tahu lah bagaimana tipikal orang timur itu kalau misalnya sudah kesulut gitu kan. Nah itu yang menjadi momok di masyarakat, terkhususnya di Yogyakarta, bahwa mereka menstigma bahwa orang timur tuh gitu semua, tukang ribut gitu istilahnya. Susah dikasih tahu lah kalau misalnya gitu. Mungkin orang-orang yang di Jogja tuh tahu lah gimana. Nah dari situ, bisa diklarifikasi mungkin Kak Isak juga. Tapi di situ ya kita berproses untuk salah satunya karena aku udah tahu dan kenal beberapa orang teman-temanku yang orang dari Papua gitu kan. Jadi aku tahu bahwa mereka itu memang kalau misalnya kita ajak ngobrol tuh halus, tapi kalau misalnya sudah ada masalah jangan macam-macam gitu. Jadi kan kita tidak bisa menyamakan bahwa
kalau orang Jawa tuh kan gini gini gini, tapi mereka menyamakan bahwa orang Papua kalau misalnya ke Jogja harus gini gini gini, itu nggak bisa. Jadi Yogyakarta ini adalah memang Indonesia kecil yang isinya beragam-ragam gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan manut sama orang sini semua gitu. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Ken. Ya, sebagai orang Timur, saya mau klarifikasi tidak. Tapi memang itu Boleh. Isan lu- boleh dong. ya silakan Mas Bang Huda. Enggak, tadi kamu boleh juga karena Oke. cerita Ken ini kemarin kayaknya nggak terekam di waktu kita latihan membuat timeline itu, Ken, yang tadi kamu ceritakan. Oh, iya, Hmm. iya. Jadi ini berarti kan perlu apa ya? Ada untold story yang kemarin kita nggak sempat mungkin ya gitu. Tapi cerita kamu itu valid ya. Kita pernah Valid. dengar, kita pernah baca gitu, dan kamu sendiri pernah merasakan secara pribadi gitu. Thanks, Ken. Iya. Ini Iya. sangat valid soalnya kan jadi ada di Jogja itu daerah Babarsari ya. Nah, di situ Babarsari itu mungkin Kak Isak bisa ceritakan namanya Babarsari itu kayak Gotham City-nya Jogja gitu. Jadi sekolahku itu juga di Babarsari itu, SMA aku di situ. Jadi pernah waktu itu hari apa ya? Hari Kamis atau hari Jumat gitu. Terus tiba-tiba waktu jam istirahat gitu aku ke lobi lihat ke arah gerbang sekolah itu ada polisi jagain pakai laras panjang gitu. Terus aku dengar-dengar dari guru tuh ternyata ada kerusuhan orang Ambon sama orang Papua berantem di daerah Babarsari itu. Dan itu nyata gitu loh. Itu daerah sekolah kita maksudnya ada sekolah karena kan sekolahku itu berjejer dengan SMP sama SD juga kan di sampingnya persis gitu. Dan itu memang terjadi di Yogyakarta. Gitu. Ya, memang terkadang pemikiran tentang orang Timur itu seperti itu ya. Tapi ketika pengalaman dari Kenneth berjumpa dengan orang Timur itu ternyata baik. Ya kayaknya kurang lebih seperti itu. Dan memang kalau kita tidak bertemu dan mengobrol secara langsung, menyampaikan apa yang kita pikirkan terhadap orang tersebut, mungkin kita tidak akan mengetahui secara pasti bagaimana karakter dari orang-orang itu. Dan ya, perjumpaan bagi saya sangat penting. Dan mungkin itu juga yang Kenneth rasakan. Tapi Kenneth, saya bertanya, apa sih cerita dari Kenneth selama 3 hari itu di Kaliurang di Trashbuilding ketika Kenneth yang mungkin seorang ketua remaja dari GKI Gejayan itu berjumpa dengan teman-teman Muslim yang datang dari berbagai latar belakang seperti itu, menyampaikan cerita mereka juga, menyampaikan asumsi-asumsi mereka tentang gereja Kristen itu seperti ini, seperti ini. Apa sih yang Kenneth rasakan dan apa sih yang Kenneth mau lakukan untuk memperbaiki hubungan-hubungan itu, asumsi-asumsi itu, Kenneth. Oke, thank you, Kak. Pertama kali aku jujur kaget ya, maksudnya dalam arti kaget itu ada juga ternyata yang mikir begini gitu. Karena selama ini beberapa kali aku udah mencoba inisiasi program lintas agama dan waktu tahun lalu itu bulan September atau Oktober gitu, kita pernah mengadakan pertama kali lintas agama itu waktu pandemi di gereja juga. Dan di situ waktu itu temanya apa ya? Aku juga kurang lupa gitu, kurang ingat. Tapi intinya kita sebagai remaja-remaja Kristen dan pemuda-pemuda Kristen itu juga pengen berbagi bagaimana sih sebenarnya tuh orang-orang dari teman-teman agama lain tuh memandang kita tuh seperti apa. Dan itu yang jujur aku sulit temukan di Yogyakarta saat ini. Baik dari teman-teman agama Kristen yang mengadakan acara seperti itu, baik dari teman-teman Muslim atau teman-teman agama lain yang mengadakan acara seperti itu. Itu sangat jarang dan belum pernah aku temukan seintens itu. Gitu. Apalagi sesantai itu, karena waktu kita camp itu, jujur aku kaget karena pembawaannya bisa sesantai dan di luar dari yang aku ekspektasikan gitu loh. Gitu. Ya itu pertama kali aku mengikuti acara itu sih. Ada begitunya gitu. Gitu, Kak. Ya, terima kasih Kenneth. Mungkin teman-teman yang lain dari teman-teman ada Mbak Elif, mungkin Mbak Elif bisa menceritakan juga pengalaman Mbak Elif ketika berjumpa dengan teman-teman peserta dan teman-teman fasilitator, terutama berjumpa dengan teman-teman Kristen seperti itu. Apa nih? Apa ya? Aku kan jadi fasilia di sana. Apa ya? Aku jujur nggak banyak mingle ya sama teman-teman. Jadi
nggak banyak tahu teman-teman secara personal dan mungkin lebih banyak mengamatin di bagian kalau emang ada sesi modul gitu-gitu kan. Kalau dari aku suka gitu loh lihat dinamikanya karena teman-teman satu sama lain bisa saling terbuka. Mungkin nggak to the extent that orang-orang bisa vulnerable di tempat itu selama 3 hari itu juga. Cuma eh, aku lihat gitu loh semangat teman-teman buat mau memahami satu sama lain, buat bahkan memahami diri sendiri aja yang eh, dari hari pertama kan itu jadi fokus utama ya soal gimana kita dealing sama diri sendiri dan lain-lain. Dan juga aku juga suka gitu loh ketika klarifikasi prasangka teman-teman mau gitu mengeluarkan semua prasangka yang mereka punya gitu. Bahkan aku juga lihat sih beberapa mungkin kayak ragu, ini bener nggak ya kalau aku ngomong gini, would I look dumb atau kayak pathetic atau mungkin salah atau bener atau mungkin bakal dapet pandangan apa kalau aku ngomong kayak gini gitu. Tapi ternyata semuanya bisa diomongin gitu secara terbuka dan dibalesnya pun juga nggak yang apa ya, nggak sepaneng sepaneng tuh apa ya kayak gitu. Jadi aku sangat mengapresiasi dinamika teman-teman kemarin itu. Walaupun mungkin aku belum kenal teman-teman secara personal. Gitu. Kaget tiba-tiba dipanggil. Thank you Kak Elif sudah berbagi juga pengalaman Kak Elif selama Trust Building Camp kemarin. Mungkin ada juga teman-teman lain yang mau membagikan pengalaman atau mau bertanya kepada Kenneth apa yang Kenneth alami atau Kenneth rasakan selama camp kemarin. Saya masih ada waktu karena Revi masih di perjalanan, jadi mungkin kita sharing saja teman-teman, pengalaman teman-teman atau mau bertanya apa kepada sang pembicara kita kali ini. Oh, mungkin nambahin itu sih, Kak. Ya. Kemarin tuh pertama kali pengalaman kita melakukan scriptural reasoning. Nah, itu aku juga baru pertama kali menemukan, wah ada ternyata ya begini gitu. Itu sih, karena selain kita membaca kitab suci dari Kristen, Yahudi, dan Islam, itu kita juga menafsirkannya itu, gitu. Kita menafsirkan, kita memberikan perspektif kita seperti apa, kita memberikan kontekstualisasi. Jadi istilahnya kita saling mengkhotbahi satu sama lain gitu di dalam kelompok itu. Dan itu ternyata juga memberikan insight satu sama lain kepada teman-teman. Jadi teman-teman ada yang memberikan insight kepada kita dan kita juga bisa memberikan insight kepada orang lain gitu. Dan itu sangat menarik menurutku. Ya, teman-teman, scriptural reasoning memang menarik. Scriptural reasoning itu ada ini ahli-ahlinya di sini, Mas Rahmat, Mas Ahmad, dan yang lain-lain itu. Baik, Kenneth, saya punya satu pertanyaan. Ini mungkin apa? Bagaimana sih Kenneth merasakan input atau merasakan quiet time itu sebagai jiwa dari Trust Building ini? Bagaimana merasakan diri sendiri dan mencoba membangun diri sendiri dari quiet time itu? Mungkin Kenneth bisa berbagi kepada kita pengalaman Kenneth tentang quiet time. Oke, jadi mungkin aku yakin semua di sini udah pernah melakukan quiet time, tapi mereka nggak menyadari kalau quiet time itu apa gitu. Jadi secara abstraknya itu quiet time adalah titik di mana kita berdiam diri, kita merenungi segala yang sudah kita lakukan selama satu hari atau sebelum memulai hari gitu ya, selama malam. Kita mencari apa istilahnya? Mencari ilham atau apa? Pokoknya kita intinya mencari ketenangan, kita berusaha untuk memaknai apakah yang saya lakukan itu sudah benar, apakah yang saya lakukan itu sudah berkenan bagi orang lain atau tidak, atau mungkin kita mencari insight tergantung keinginan kita tuh apa. Gitu. Pengalamanku melakukan quiet time itu sebenarnya ternyata secara nggak langsung tuh aku sudah sering melakukan quiet time gitu. Tapi baru waktu ikut camp Trust Building ini, aku baru sadar kalau quiet time itu penting. Jadi sebenarnya quiet time itu bagi diriku ya sangat membantu untuk misalnya kita udah suntuk, misalnya udah suntuk pekerjaan kuliah, kemudian kalau misalnya aku di gereja ataupun waktu dulu masih sekolah itu sangat
sangat apa ya, sangat rare kalau misalnya dapat momen untuk quiet time. Dimana bisa itu kalau misalnya dulu pulang di motor gitu, cuma diam aja melamun berapa detik itu tuh udah bisa dapat suatu quiet time di mana aku dapat insight baru gitu, mendapatkan ketenangan. Jadi sebenarnya sehektik-hektiknya kita, pasti kita juga butuh waktu untuk silent. Dan waktu silent itu, karena aku orang yang sibuk juga ketemu banyak orang, aku bisa quiet time itu misalnya di sini lagi rame gitu, lagi banyak orang. Aku cuma diem aja, melamun gitu ke depan, berapa menit, berapa detik itu, terus langsung ngobrol lagi sama orang itu, aku bisa seperti itu. Karena bagiku itu perlu untuk mencari ketenangan karena terkadang pikiran kita tuh udah terlalu rame banget itu, udah banyak pikiran dan aku tuh butuh waktu untuk mengosongkan pikiran itu supaya bisa jernih lagi melakukan sesuatu yang baru di depan. Gitu. Menurutku itu sih quiet time, pentingnya quiet time bagi aku. Terima kasih Kenneth sudah berbagi pengalaman tentang quiet time. Saya teringat tadi tentang healing historical wounds itu kan. Bagaimana Kenneth mencoba melihat wounds itu, mungkin tadi sempat disinggung, tapi bagi saya ini penting. Bagaimana Kenneth melihat wounds itu dan kemudian Kenneth mentransformasikan wounds itu untuk menjadi suatu hal berharga dalam membangun hubungan dengan diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Bagaimana Kenneth mentransformasikan itu? Oke, sejauh ini sih aku melihat ada orang yang menjadikan luka itu sebagai kekuatan untuk dia bisa melangkah ke depan. Tapi juga ada orang yang menjadikan luka itu sebagai batu sandungan dalam hidupnya sebelum melangkah ke depan gitu. Nah, aku juga mengalami dua-duanya ini. Ada salah satu luka yang membuatku bisa kuat menghadapi masa depan, tapi juga ada ternyata sebuah luka yang menghambat aku untuk bisa maju ke depan dan bisa percaya sama orang gitu. Jadi sebelum Trust Building Camp ini, jujur aku tidak terlalu banyak cerita tentang keseharianku sama teman-temanku gitu. Karena aku punya masalah bahwa bukan masalah ya, aku punya trust issue bahwa kalau misalnya membagikan cerita sama orang itu malah ngerepotin mereka gitu. Yang aku pikirin itu. Tapi di Trust Building Camp ini, waktu kemarin Cenden cerita gitu kan, ternyata kalau misalnya masalah itu dipendem terus itu, hidup kita juga ikutan keruh gitu. Jadi ternyata masalah itu bukan kayak harta yang dipendam ya, tetapi tanah yang dipendam gitu. Jadi semakin lama kita memendam tanah, semakin kotor juga hidup kita. Gitu. Jadi aku merasa bahwa terkadang ada memang luka yang bisa menjadikan kita kuat, tapi juga ada luka yang memang harus kita sembuhkan supaya kita bisa melangkah ke depan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu. Terkadang kita harus jatuh supaya kita bisa bangkit lagi, supaya menjadi orang yang lebih kuat. Gitu. Ini review udah nongol. Oh, terima kasih Ken, sangat menarik bagaimana Kenneth mentransformasikan luka-luka Kenneth itu. Teman-teman yang lain juga mungkin bisa berbagi pengalaman dari luka teman-teman atau wounds dari teman-teman dan bagaimana teman-teman mau merefleksikan itu. Revi, halo, selamat sore Revi, udah sampai rumah ya? Iya, sudah Kak. Baik teman-teman, ini dia teman saya, keluarga kecil saya di family group Trust Building kemarin, Revi. Ya, Revi, tadi kita sudah mendengar cerita dari Kenneth, bagaimana pengalaman Kenneth selama ia mengikuti Trust Building 3 hari di Kaliurang itu. Dan kita juga pengen sekali mendengar cerita dari Revi, bagaimana pengalaman, bagaimana memori Revi soal Trust Building Camp kemarin, apa yang paling membekas dalam diri Revi ketika mengikuti Trust Building Camp itu. Oke, jadi menurut aku yang paling membekas itu pas percakapan jujur gitu. Jadi ketika kita bercerita itu mereka enggak menghakimi gitu. Jadi kita enak buat curhat, buat cerita apa aja keluh kisah hidup kita dengan jujur begitu. Ya. Udah. Masih ada Revi? Kita kan lagi bertanya, masih ada dosa? Banyak sebenarnya yang berkesan, tapi banyak sebenarnya yang menarik, tapi yang berkesan itu, yang masih sekarang sampai inget gitu kejadiannya gimana.
Iya, soal percakapan jujur ya, Revi. Bagaimana sih Revi ketika percakapan jujur itu, ketika bertemu langsung dengan Kenneth yang seorang pemegang Alkitab dan kayu salib di tangan kiri kanan di leher dia, kayu salib besar-besar. Bagaimana Kenneth bertemu dengan orang-orang seperti ini, orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan Revi? Mereka semua menghargai kita, walaupun aku juga di situ kan paling muda ya, paling peserta paling kecil, masih SMA gitu. Jadi Kak Ken itu juga baik banget menurut aku. Mereka bisa menghargai yang bukan sependapat, apa ya namanya, kayak ya mereka menghargai gitu karena toleransi gitu. Oke, terima kasih ya Revi. Satu pertanyaan yang sama juga dengan apa yang tadi saya tanyakan ke Ken. Dari 3 hari kita mempelajari 4 modul itu, kira-kira apa modul yang paling menarik? Kan ada historical wounds, ada membangun diri sendiri, ada berdialog dengan orang lain. Apa modul sesi yang paling menarik menurut Revi, dari pengalaman Revi? Yang paling menarik itu dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari sendiri. Kenapa dimulai dari sendiri? Karena kita bisa menciptakan perubahan-perubahan yang besar gitu dari hal-hal yang kecil begitu, dari diri kita sendiri, di mana diri kita sendiri ini ada kemauan untuk berubah gitu. Dimulai dari diri sendiri. Ya, tentunya sebelum dimulai dari diri sendiri itu ada asumsi-asumsi ya yang di belakang itu. Mungkin ada asumsi-asumsi yang sempat Revi pikirkan ketika sebelum mengikuti trust building itu. Dan ketika berjumpa ternyata tidak sesuai dengan asumsi dari Revi seperti itu tentang teman-teman yang lain. Ada. Itu tuh kan aku SMA sendiri ya. Makanya aku berasumsi, oh ini yang ikut kuliah semua pasti nanti kalau aku bicara bakal enggak nyambung. Terus mereka kayak pasti kayak ngelihat aku tuh apa sih lo cuman anak SMA kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak, di trust building kan mereka benar-benar ngehargain banget kayak gitu. Kayak bahkan enggak ada sama sekali yang ngejudge saya gitu. Alhamdulillah. Ya, Kak Elif, we love you Revi. Love you too Kak Elif. Baik teman-teman, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya kepada Revi soal pengalaman Revi kemarin mengikuti trust building camp itu. Ya, ya silakan Kak Elif, boleh langsung open mic aja. Lagi ngetik itu Kak, ditunggu aja. Iya, aku open mic aja. Aku mau tanya, pernah nggak ngerasa nggak nyaman gitu dalam proses selama 3 hari itu? Atau apakah kamu merasa ini udah jadi ruang yang cukup aman? Sama sih tadi sama kayak Ken, cuma ya itu. Pernah nggak ngerasa nggak aman gitu atau nggak nyaman atau apapun? Itu pertanyaan untuk saya tekan nggak ini? Iya, buat Ya. kamu tadi aku datanya sama Kenneth. Aku nggak ada sih, bahkan pas di kamar itu mereka kayak juga sharing-sharing kan sama aku, sekamar sama peserta yang perempuan gitu. Mereka juga kayak nasihatin aku, jadi kayak aku bener-bener di situ tuh menemukan keluarga baru kayak gitu, bener-bener nyaman banget gitu Kak. Ya, terima kasih Revi. Asik. Ya, teman-teman yang lain mungkin masih mau bertanya kepada Revi dan kepada Kenneth apa yang mereka rasakan. Atau ini juga mungkin ya, Bang Huda mau bicara? Siap. Iya, kok tahu Isak tadi aku belum. Aku mau raise hand. Oke. Hai Revi dan Ken. Aku tuh ngerasa kalian tuh nggak anak SMA ya. Kalian tuh kayak sama aja dengan yang lain gitu ya. Apalagi Ken gitu ya, pembawaannya dewasa, ya kan, cara ngomongnya dewasa gitu. Aku bilang si Ken ini dewasa sebelum kuliah. Oke, seumuran. Oh, Elif. Oke, aku mau kasih apresiasi dulu pada teman-teman Jogja.
Aku sangat terinspirasi banget sama kalian ya. Ya semuanya ya. Cara kalian membawakan diri, cara kalian berkomunikasi itu alami banget dan apa ya? Alami dan apa adanya banget gitulah gitu. Di awal-awal aku begitu kalian datang masuk ruangan itu semuanya kaku, semuanya kayak membeku gitu ya. Tapi begitu kita buka sesi, itu kebekuan itu langsung pecah gitu. Dan aku ngerasa bahwa inilah tujuan kita gitu ya, terutama saya ya. Saya diingatkan oleh guru bahwa salah satu misi saya ya adalah connecting the souls gitu ya, menghubungkan jiwa-jiwa gitu ya. Mungkin terutama jiwa-jiwa anak muda ini supaya saling terhubung, saling terkoneksi satu sama lain gitu, dan itu dilakukan melalui forum-forum seperti Trust Building gitu. Terus yang kedua yang paling inspiratif dari acara camp di Jogja itu adalah ya di antara banyaknya ya yang aku paling apa ya masih kerasa banget di hati itu penampilan di Expression Night itu. Itu aku nggak pernah menyangka kalian akan apa ya setotal itu gitu, seserius itu untuk memenuhi undanganku untuk Expression Night gitu. Dalam satu sisi di pikiranku, aduh aku pengen ada Expression Night di mana orang bisa saling menikmati, saling apa ya dance together gitulah ya istilahnya. Tapi dalam waktu yang singkat kalian berhasil apa ya mencairkan suasana dan berhasil membangun trust sehingga kalian dapetin hasil karya yang luar biasa itu gitu. Aduh, aku masih meleleh kalau inget kalian tampil itu gitu. Apalagi Ken yang jadi hostnya dan siapa satu lagi Ken? Siapa? Aduh aku lupa Lala. jadinya. Oh, Lala. ya? Lala. Lala, iya ya, ya ya Lala. ya, paling ini ya, paling cerewet. Oke, tadi aku mau ngapain ya? Aku mau nanya ke siapa? Ke Revi dan Ken mungkin ya. Satu, titik balik apa yang kamu alami dan aksi nyata apa? Mungkin titik balik atau aksi nyata apa yang menurut kamu bahwa kamu harus berubah dari diri kamu sendiri? Modul 1 ya. Kita mulai dari diri sendiri. Jadi titik baliknya apa dan apa yang menjadi aksi nyatanya? Gitu. Terus yang kedua, kamu bisa nggak sebutin 3 teman yang kamu ngerasa bahwa aku pengen banget terkoneksi dengan mereka gitu, karena ceritanya, karena komunikasi, karena pengalaman di Jogja kemarin gitu, atau siapa orang yang paling kamu pengen apa terus jadikan friends for life gitu ya, menjadikan sahabat dalam hidup kalian. Thank you. Thank you, Bang Huda. Silakan Kenneth atau Revi, siapa yang mau duluan? Oke, aku dulu. Tadi apa ya pertanyaannya? Kebanyakan. Satu-satu dong. Ya Ken, bagus lah. Ya inilah anak muda Ken ya. Kalau orang tua banyak ngemeng ya Ken. Ember. Titik balik atau perubahan apa yang kamu lakukan? Oke, titik balikku setelah camp itu kemarin bahwa aku ngerasa bahwa segala perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Sebelum kita mencoba untuk melangkah ke depan, segala sesuatu semuanya itu harus dimulai dari diri sendiri dulu. Dan itu adalah, selain titik balik, itu juga perubahanku karena dari camp itu aku mencoba untuk bisa membuka diriku, bisa bercerita dengan orang lain, bisa mencoba untuk share masalahku dengan orang lain. Semenjak dari camp itu aku pengen untuk, aku merasa bahwa ternyata masalah itu tidak hanya bisa kita pendam sendiri, tetapi itu juga harus dibagikan dengan orang lain, karena kita ini adalah makhluk sosial, dan itulah sejatinya makhluk sosial itu, saling membutuhkan satu sama lain, gitu. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu orang-orang yang ingin kamu Oh, oke. Ya, ya gitu. terhubung. Oke. Orang-orang yang pengen aku terhubung sih, yang pasti pertama dari family groupku ya, kayak Revi, terus kemarin ada Dewi, ada Zul juga, itu yang pasti pengen aku terhubung. Tapi aku juga, setelah dari situ aku masih punya beberapa banyak teman yang sebenarnya nggak cuma 1 atau 2 orang sih, tapi kayaknya semuanya pengen aku bantu untuk terhubung semua gitu. Karena
waktu 3 hari itu belum cukup untuk aku bisa ngobrol sama semua orang. Hampir semua orang kayaknya pengen aku ajak ngobrol gitu. Thank you, Ken. Thank you, Oke. Ken. Silakan Revi. Kalau aku di titik balik gitu ya, titik balik dimulai dari diri sendiri, itu tuh, gimana sih tadi pertanyaannya, Kak? Apa sih yang Revi rasakan dan titik balik apa nanti yang akan Kevi lakukan setelah trust building itu? Dapatkan dari trust building itu. Titik balik yang aku lakukan gitu ya. Ya, dapatkan ya, lakukan. Ya, jadi aku kalau dimulai dari diri sendiri itu tuh kayak sekarang kadang lebih suka mikir apa sih yang harus aku lakukan ke depannya gitu. Jadi sekarang enggak cuman ngawur mau ambil pilih ini, pilih itu, tapi sekarang kayak lebih memikirkan resiko-resiko juga yang bakal aku dapetin kalau aku pilih pilihan ini gitu. Kalau buat teman yang pengen aku tetap hubungin juga, semua pengen aku hubungin juga kayak gitu. Tapi orang yang lebih pengen banget itu pertama itu Kak Vela ya. Karena aku ngeliat dari karismanya dia itu kayak dia beda banget. Dia, aku pas ngeliat dia itu, aku terpesona banget pas dia debat. Dia kayak, pinter banget deh, aku kayak terkagum-kagum gitu. Yang kedua juga Kak Ken juga, itu karena Kak Ken itu kan ya beda agama juga gitu. Jadi dia juga salah satu inspirasi aku buat belajar lagi. Gitu. Kakak-kakak semua juga pengen sih saya belajar dari mereka, semua orang. Aku juga pengen belajar dari pengalaman mereka begitu. Kak. Oke, terima kasih Revi, terima kasih Kenneth. Ya itu Bang Huda, pengalaman-pengalaman mereka. Bagaimana mereka mencoba membangun dari diri sendiri. Ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Mbak Mita. Saya bacakan ya Kenneth dan Revi. Mau tanya sama Revi dan Kenneth, setelah ikut camp Trash Building ini, apa saja hal yang bisa diaplikasikan untuk meraih cita-cita masa depan kalian? Dan kalau boleh tahu apa sih harapan dan cita-cita kalian? Mau jadi apa sih? Jadi, kami jadi penasaran nih soal cita-cita dari Kenneth dan Revi. Jadi silakan langsung saja Kenneth dan Revi. Oke, hal yang pasti bisa kita aplikasikan dari camp ini adalah pertama adalah bagaimana kita bisa jujur dengan diri sendiri. Yang itu sih yang terpenting karena kita dalam camp trust building ini bukan hanya kita bisa jujur dengan orang lain saja, tapi bagaimana kita juga bisa jujur sama diri sendiri. Itu sih yang pertama. Pertama dan terutama kayaknya sebelum kita membuka diri sama orang lain. Bagaimana kita bisa jujur sama diri sendiri, jujur dengan apa yang kita pendam, apa masalah kita, apapun yang kita sembunyikan. Dan setelah kita jujur dengan diri sendiri itu, baru kita bisa membuka diri kepada orang lain. Itu sih yang terpenting. Terus, sebentar, aku buka. Cita-cita. Cita-cita, waduh, cita-cita apa ya? Cita-cita jadi orang yang berguna. Mulia sekali ya cita-cita Kenneth. Tapi kalau mau lebih ribetnya lagi, cita-citaku adalah membantu orang tanpa aku harus mengharap pamrih dari orang tersebut. Gitu. Keren Kenneth. Terima kasih Kenneth. Ya, Itu Mbak silakan, Mita Revi. cita-cita Kenneth menjadi orang yang berguna. Silakan Revi. Ya Revi. Kalau aku itu ini tadi apa? Yang nomor 1 pertanyaannya? Apa pembelajaran dari Trust Building Camp yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan dari Revi seperti itu untuk meraih cita-cita lah. Kalau aku ini apa namanya? Apa sih? Niat. Pertama itu niat. Kalau mau melakukan apapun kan kalau pakai niat udah pasti bisa terlaksana begitu.
Kalau untuk cita-cita ya, cita-cita sebenarnya aku pengen jadi orang yang bermanfaat. Kalau Kak Ken kan berguna ya, aku pengen jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan juga, yang nggak membutuhkan juga nggak apa-apa. Kalau cita-citanya sebenarnya sih aku pengen jadi dosen sama penulis aja gitu. Oh, keren. Iya betul teman-teman. Revi ini penulis novel. Jadi ada novel yang sudah dia tulis dan sangat keren dan mungkin nanti dia akan menerbitkan novelnya itu. Novel fiksi ya kurang lebih Revi. Jadi Revi ini sangat luar biasa bagi saya. Di family group saya orang-orang hebat Kenneth dan Revi ini teman-teman. Ya ada Kang Ferry juga membagikan cerita dari istrinya pas Expression naik itu memecahkan keheningan dengan stand up-nya yang kurang lebih menyinggung rumah tangga Kang Ferry dan istrinya. Mungkin Kang Ferry bisa berbagi juga kepada kita bagaimana Kang Ferry melihat peserta-peserta ini. Oke, terima kasih, Sak. Ya, ya saya sangat senang ya melihat teman-teman di sini kumpul lagi ya untuk berbagi cerita. Ya bagi saya itu trust building itu momen yang apa ya dari setiap dibuat itu sangat menginspirasi gitu ya, memberikan energi gitu, kepada setiap orang gitu dan saya juga gitu. Setiap pertemuan itu selalu ada saja ya gitu. Melihat bagaimana luka-luka itu mulai sembuh gitu, mulai prasangka itu mulai hancur gitu. Dan saya melihat teman-teman semuanya ya itu bisa sangat apa ya kompak, terbuka gitu dan apa ya bisa saling sharing ya satu sama lain itu sesuatu yang luar biasa gitu. Karena tidak semua orang bisa menikmati momen-momen seperti itu ya gitu, nggak semua orang gitu karena memang ruang-ruangnya itu sangat sedikit gitu dan terbatas gitu dan bersyukur gitu bisa sama-sama menikmati kelangkaan waktu dan ruang tersebut gitu dan dari kelangkaan itu bisa digunakan ya kesempatan yang luas-luasnya oleh teman-teman gitu untuk mengenal satu sama lain gitu dan ya saya sangat excited ya dan tidak pernah dilupakan gitu bahkan istri saya itu tiba-tiba juga jadi stand up comedian di situ ya itu saya sebenarnya sangat senang sekali gitu ya karena sudah sering dorong dia untuk jadi komika gitu ya karena kalau kumpul sebenarnya suka ngebanyol gitu ya tapi dia selalu menghindar gitu ya dan senang Huda gitu mendorongnya gitu ya untuk maju gitu ya memang yang paling sering saya itu di roasting ya sama istri saya kalau ada ya karena sudah biasa ya jadi lucu aja gitu ya karena waktu malam mingguan itu kan waduh suaminya di roasting nih saya dengar gitu kan dari teman-teman gitu ya tapi saya sudah kebal lah gitu ya mungkin ya jadi senang gitu ya bisa trust building kemarin itu bisa membuat dia naik panggung gitu karena biasanya cuman ya di kita aja di kelompok-kelompok kecil gitu tidak formal gitu ya cuma ngebanyol gitu aja nah, itu kira-kira terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih Kang Ferry sudah berbagi pengalaman yang sering di roasting oleh istrinya. Baik, iyalah daripada orang lain yang di roasting bahaya mendingan saya aja. Ya, terima kasih ya Kang Ferry. Ya teman-teman, Kenneth dan Revi dan teman-teman yang lain. Mungkin ini satu pertanyaan dari saya. Ya. Kan ini tadi kita membukanya dengan awal Sumpah Pemuda.
memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bagaimana sih Revi dan bagaimana Kenneth dan juga teman-teman yang lain dalam momentum Sumpah Pemuda ini, apa sih yang teman-teman refleksikan, apa sih yang teman-teman harapkan dari pemuda-pemuda, ya mungkin di sekeliling teman-teman, pemuda gereja, atau pemuda dari Revi, teman-teman di sekeliling Revi sebagai muda-mudi Indonesia, apa yang teman-teman refleksikan dan harapkan lewat momentum Sumpah Pemuda kali ini? Oke, untukku sih momentum Sumpah Pemuda ini kalau misalnya dulu kita pada tahun 1928 itu momentum Sumpah Pemuda adalah bagaimana Indonesia bisa bersatu melalui pemudanya. Tapi di sini aku menemukan momentum baru di mana Sumpah Pemuda itu di mana kita bisa menerima perbedaan yang sudah kita satukan itu. Karena beberapa akhir-akhir ini kita melihat bahwa isu yang paling besar di Indonesia, nggak hanya di Yogyakarta ya, tapi di Indonesia adalah sulit untuk menerima perbedaan satu sama lain. Dan itu yang menjadi panggilanku di dalam momentum Sumpah Pemuda ini, untuk bisa menerima perbedaan satu sama lain, bahwa kita ini adalah negara Indonesia yang memiliki banyak perbedaan. Itu Kak Ishak. Ya, terima kasih Kenneth. Bagaimana Revi merefleksikan Sumpah Pemuda tahun ini? Kalau aku ngelihat muda-mudi zaman sekarang ya, kayak zamannya aku gitu, mereka pengennya yang instan, cepat, gampang kayak gitu. Padahal mereka itu nggak pengen, sebenarnya mereka nggak pengen kerja keras, tapi mereka dapat hasil yang terbaik kayak gitu. Jadi kalau aku harap sih muda-mudi zaman sekarang bisa ini ya, belajar, membuka wawasan, membuka diri, karena pengetahuan itu nggak cuma sekedar yang mereka tahu aja gitu. Masih banyak, masih ada banyak hal yang harus dipelajari begitu Kak. Terima kasih Revi. Ya. Udah, ya baik. Terima kasih teman-teman sudah berbagi pengalaman teman-teman selama Trust Building Camp kemarin. Dan saya sih berharap ada teman-teman lain yang berbagi pengalaman juga selain Kenneth dan Revi, teman-teman yang kemarin mengikuti Trust Building Camp. Mungkin pengalamannya berbeda juga, mungkin pengalamannya lebih memorable dalam hati teman-teman seperti itu. Saya masih menunggu suara dari teman-teman yang lain. Kira-kira apa sih yang paling berharga selama Trust Building Camp kemarin dari teman-teman? Kalau saya pakai sistem tunjuk. Oh, ada Brian juga. Halo Brian, saya mau mendengarkan suara dari Brian. Jogja hujan dan kita ada dalam masa hening ya teman-teman. Mas Ahmad, mungkin Mas Ahmad bisa memberikan kepada kita apa sih yang Mas Ahmad juga rasakan kemarin. Mas Ahmad ini yang paling banyak memberi inspirasi, paling banyak berbicara juga, dan puisinya yang terakhir di experience naik itu sangat wow, sangat luar biasa. Saya kepengen juga mendengar suara Mas Ahmad. Oke, Mas Ahmad juga kayaknya lagi di... Halo Mas Ahmad. Ya, teman-teman, kayaknya Mas Ahmad juga lagi delay dan kita masih mempunyai banyak waktu, jadi sampai jam 5 kan waktu kita untuk Trust Building Talk kali ini. Jadi cerita-cerita dari teman-teman yang lain saya masih mau mendengarkan, dan teman-teman yang lain juga kayaknya mau mendengarkan. Seperti itu. Atau masih ada yang pengen dibagikan dari teman-teman yang lain? Ishak, aku boleh ngusulin sesuatu nggak? Ya, silakan Bung. Mungkin setengah jam atau 20 menit kita pakai untuk di breakout room untuk saling bercerita. Dan di sini ada teman dari Jakarta, teman dari mungkin ada yang
bukan alumni, tamu gitu ya, supaya bisa saling dengerin seperti apa sih program trust building gitu. What do you Ya. think? Baik, baik Kang. Gimana Mas Ahmad? Iya, iya, nanti boleh minta tolong Congferi aja mungkin membelah para hadirin yang hadir dan bisa berbagi di breakout room. Ya, baik teman-teman. Kita berbagi di breakout room mungkin 3 sampai 4 orang di satu break. Ya, saya minta tolong ke Congferi Congferi, sebagai ya. aktor intelektual dari Zoom ini. Siap. Mungkin selama beberapa menit, 10 menit ya, kita ada di... Ya, 10-15 menit ya. Ya. Setelah itu mungkin kita kembali lagi Kita sebelum kembali lagi jam untuk mendiskusikan. 5. Ya. Ya, oke. Thank you, Bung. Thank you. Congferi, saya minta tolong. Pakai jadi berapa orang? Berapa grup? Jadi 4 grup kah? Iya, Jadi- 19. 4? Jadi 4 grup, Oke. Terlalu besar. Kasih 5 grup aja. 5 grup. Grup. Siap. Oke. Bisa 3 Oke. itu. Iya, silahkan teman-teman memencet breakout room-nya atau mencet join. Silahkan mengklik join kemudian masuk ke dalam breakout room. Kembali lagi kurang 10 menit jam 5. Sudah tampil belum? Kok masih rame ini? Ada Udah yang tampil belum kan? Kalian bisa join Sudah kan? sih, join? Iya. sudah. Ada yang belum Kecuali join. Bung Ishak mungkin di ruangan ini. Kalau mau Bung Ishak gabung juga, monggo saja. Atau operator kalau perlu. Oh, di sini nggak bisa untuk absen? Oh, Ini gitu kah? baru keluar ya siap. sekarang. Siap. Mat Hori sendirian. Kenny sama Pastikan semua, Cak. Minimal ada 2 orang, Cak. Kalau di grup itu minimal 2 orang, mungkin maksimal 4. Tapi kalau dibagi 5 grup itu aku rasa 3. Masih dapat Iya 3. 3 aman. Bisa 19. sama Revi. Kori sendirian Aman berarti karena ya? kamu Aku nggak ikutan. Coba apa lempar aja dia ke tempat Oh, udah. lain. Hmm. 1 berarti nggak ada. Lempar aja ke tempat lain. Aku nggak ikutan. Oke. Aman ya, Congfer ya? Dalam KP. Aman. Oke, siap. Thank you. Kori udah masuk kelompok. Nanti masih bisa foto ya? Mungkin nanti 10 menit kita mudah-mudahan. Kalau di kelompok saya tadi kan sama Bang Ferdi, terus ada Kak Mita sama Kak Kuni juga yang kemarin nggak ikut di TB Camp-nya, tapi tadi juga mereka sharing dan refleksi dari yang apa tadi sudah disampaikan oleh Ken dan Revi, dan apa yang tadi sudah disampaikan itu suatu hal yang positif juga dan mendorong Kak Mita dan Kak Kuni juga untuk lebih semangat dan juga lebih optimis melihat keragaman, perbedaan-perbedaan itu bukan sebagai tantangan, bukan sebagai satu yang harus dinegasikan, tapi justru untuk dirayakan gitu. Mungkin Kak Mita atau Kak Kuni bisa langsung sharing juga. Atau Baby Hop. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Ya, tadi di kelompok juga Kang Huda ada Mbak Wita dari Jogja juga yang menanyakan kira-kira trust building camp ini pendaftarnya usia berapa sih? Soalnya dia mau mendaftarkan anaknya karena mendengar sharing dari teman-teman yang ada di sini bahwa ini adalah suatu program yang menarik, suatu program yang menginspirasi seperti itu. Jadi ada rasa dalam diri Mbak Wita untuk mau mendaftarkan anaknya. Anaknya masih SMP dan kira-kira di rentan umur berapa sih? Oke, Kang thank Huda. you. Ya, welcome Mbak Wita ya. Ya, ya Kang. Sebenarnya TBP Trust Building program ini untuk 17 ke atas Mbak.
Tapi kalau misalnya nanti teman-teman alumni ingin menginisiasi program yang untuk lebih muda lagi, disilahkan gitu. Jadi kalau yang sekarang tahun ini kita desainnya untuk yang 17 tahun ke atas gitu. Jadi nanti Ishak atau teman-teman alumni atau Ken itu bisa juga menginisiasi program untuk SMP gitu. Kan sekarang kan mahasiswa nih ya kan, dengan anak SMA dan mahasiswa, berarti nanti kalau mau yang SMP berarti kakak kelasnya atau mentornya bisa dari SMA dan mahasiswa yang awal-awal gitu. Thank you. Thank you, Kang. Ya, terima kasih teman-teman. Karena waktu kita sudah mepet, sudah sangat sedikit, kurang lebih itu pengalaman-pengalaman dari kita semua, terutama dari Kenneth dan terutama dari Revi, bagaimana mereka ketika mengikuti Trust Building Camp kemarin. Saya punya satu pertanyaan penutup untuk Kenneth dan Revi. Apa sih yang kepengen dilakukan oleh Kenneth dan Revi setelah mengikuti Trust Building Camp kali ini? Harapan, perubahan atau apapun itu yang bisa berdampak bagi kehidupan Kenneth dan Revi ketika. Oke, menurutku ya, dari camp ini aku belajar bahwa berdamai dengan masing-masing diri itu sangat penting, dan orang tuh terkadang belum tentu menyadari bahwa berdamai dengan diri sendiri itu penting, atau berdamai dari diri sendiri itu penting. Jadi aku pengen mungkin menginisiasi teman-teman di sekitarku juga, kalau terkadang kita tuh sebelum bisa memulai atau melangkah ke depan itu, kita harus memulai itu dari diri sendiri kita. Termasuk juga berdamai dengan diri sendiri. Itu yang sangat penting untukku, karena apapun yang kita lakukan ke depan itu pasti berasal dari sesuatu yang masa lalu yang pernah kita lakukan. Jadi faktor hari ini itu juga menentukan masa depan. Jadi kalau misalnya luka pada hari ini belum kita selesaikan, bisa jadi di masa depan juga ada luka-luka yang akan kita timbulkan. Atau mungkin luka-luka itu malah semakin menyebar di dalam tubuh kita. Itu sih, berdamai dari diri sendiri itu penting. Terima kasih Ken. Revi. Mic-nya belum di. Lupa. Excited. Kalau dari aku sendiri yang pengen aku terapin itu tuh, ya jujur kepada diri sendiri. Kayak Kak Kinet tadi. Itu kan jujur dengan diri sendiri bakal mudah buat kita menjalani kehidupan gitu ya, karena kan kita udah nggak ada kebohongan-kebohongan lagi yang buat tambah-tambah dosa gitu. Jujur. Ya, Oke, terima kasih Kenneth dan terima kasih Revi. Teman-teman, kita telah mendengarkan experience dari Kenneth dan Revi. Untuk itu saya menawarkan kepada teman-teman untuk kita mengambil quiet time barang 1 menit untuk kita merefleksikan pengalaman-pengalaman yang telah dibagikan kepada kita, dan bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita dalam kehidupan kita. Kita mengambil quiet time 1 menit ya teman-teman.
Ya, teman-teman, terima kasih untuk kehadiran teman-teman di ruang virtual kali ini untuk mendengarkan pengalaman dari teman-teman yang mengikuti Trust Building Camp kemarin. Terima kasih untuk Revi, terima kasih juga untuk Kenneth yang sudah bersedia berbagi bersama teman-teman yang lain. Dan saya berharap itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi teman-teman. Ya, terima kasih juga Kang Huda, Kang Ferry, dan semua teman-teman dari Trust Building dan IFC Indonesia. Teman-teman, kita akan foto bareng, which is foto bareng. Jadi teman-teman mungkin yang mau wajahnya ada di virtual, mungkin bisa on cam supaya kita bisa sama-sama berfoto. Nanti saya minta tolong Chong Ferry untuk. Siap, Chong. Oke, apakah semua sudah on cam? Ahmad rambut baru nih. Waduh. Kayaknya tadi Kak Ahmad tuh Waduh. potong rambut. Ada apakah dia potong rambut? Ada sesuatu. Ya langsung 3, 2, 1 ya foto yuk. 3, 2, 1. Udah satu lagi ya, satu lagi. Siap. Satu lagi. Saya simpan dulu. 3, 2, Terakhir pakai kemeja merah tuh. ada pesan. Brian kayaknya habis kondangan ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Chong Oke, Ferry. terima kasih Chong. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Terima teman-teman. kasih semua. Thank you Saya guys. kembalikan ke Mas. Terima kasih semuanya. God bless you Selamat guys. Oke, makasih Isan. Semuanya keren. Teman-teman makasih. Kawita, Sunario, makasih. Teman-teman Jakarta sudah hadir, thank you. Teman-teman alumni Jogja.